Sepertinya udah nggak mau stand up. Masih. Masih? Masih. Saya tuh masih off air masih. Iya. Terus open mic rajin masih. Open mic masih? Masih. Open mic di mana? Jaksel, kan saya founder Jaksel. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? Sama satu, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Lukman Baihaqi. Baihaqi apa Baihaq? Baihaqi. Baihaqi. Muhammad Lukman Baihaqi. Muhammad Lukman Baihaqi. Wih, namanya Islami banget nih. Iya emang. Lukman. Muhammad Lukman Baihaqi. Baihaqi itu artinya apa sih? Nggak tahu ya, itu nama periwayat kalau nggak salah. Oke. Imam Baihaqi ya? Kalau Lukman kan kita ada di Surat Al-Quran. Luqman. Iya. Surat Luqman. Oh, memang sangat Islami jadi Muhammad Lukman Baihaqi. Pakai Q dua-duanya. Iya. Lukmannya pakai Q juga? Pakai Q, double Q. Double Q. Betul, QQ. Oh, Q. 99. Mantap. Kalau Kipe 98. Tapi ngomong-ngomong kita sama nih, Iya baju. nih, kayaknya tos dulu deh. Tapi warna Modelnya sama, Modelnya sama. kancingnya beda dikit. Yoi. Iya. Lukman ini termasuk komika awal-awal datangnya stand up ya? Betul. Lo stand up tahun berapa di awal? 2011 ya? 2011 itu? Sama kan sama Cing Abdul 2011. Iya. Itu gimana awalnya? Sebenarnya Panji. Oke. Karena temenan sama Panji. Panji itu kan bikin Twilight konser tuh. Apa konser? Twilight konser. Oke. Yang konser dia nge-rap gitu. Terus ada stand up-nya di situ. Ada dua jalur nih sama Panji sama kerjaan juga. Nah, ini yang Panji ini habis Twilight konser, Panji dapat tawaran untuk bikin stand up comedy kan sama Radit. Oke. Nah, dia ngajak saya ngasih tahu. Oke. Gitu karena Panji tahu bahwa saya lagi ngulik stand up comedy. Tapi di sini stand up comedy udah ada? Belum? Belum. Oke, belum. Oke. Nah, Panji tahu kalau saya lagi ngomongin kayak Russell Peter karena di kerjaan saya waktu kan dikerja di iklan. Oke. Kerja iklan tuh zaman rame-ramenya iklan Thailand, tahu nggak yang lucu-lucu? Iya. Nah, lagi observasi gimana sih bikin iklan yang lucu. Akhirnya cari tuh buku, baca buku, cari video referensi, nemulah video stand up comedy Russell Peter. Nah, di situ akhirnya sering posting di Twitter, kan dulu rame kan. Yeah. Sering posting di Twitter ada Russell Peter, ada Jerry Seinfeld gitu-gitu. Nah, entah kenapa nyambung kok tiba-tiba pas gue lagi ngomongin ini, Panji kok lagi mau bikin acara di Kompas. Ya udah, kontak-kontakan sama Panji. Oh, dari Twitter jadinya? Twitter. Tapi kan Panji emang kenal sebelumnya. Kuliah, teman kuliah. Oh, satu kampus. Satu kampus. Satu angkatan. Satu jurusan. Satu kelas. Nggak disebutin. FSRD. FSRD, desain produk. Oh, kalau di desain produk tuh ngapain sih maksudnya? Desain produk itu bahasa Inggrisnya industrial design. Jadi ya semua yang di industri itu kita desain kursi berhubungan sama fungsi manusia. Jadi bukan komunikasi tapi berhubungan dengan tubuh manusia gitu.
Nah, maksudnya itu kalau dipelajarin memang di kampus, itu di Fakultas FSRD. FSRD. Desain produk itu memang Desain FSRD. produk. Iya, FSRD. Fakultas Seni Rupa dan Desain kan. Oke. Desain itu ada desain komunikasi visual, desain interior, sama kriya tekstil waktu zaman saya. Karena berubah kalau nggak salah. Nah, salah satunya desain produk. Desain produk tuh ngedesain kursi, ngedesain sound system, ngedesain TV, ngedesain mobil gitu. Desainnya ini apanya nih? Maksudnya nih sampai ke Berhubungan sama manusianya, tempat duduknya, kenyamanannya setelah didudukin, dilihatnya. Ada semiotikanya, kayak misalnya nih cangkir nih pegangannya di sini, nggak mungkin di atas gitu. ya. Ada psikologisnya gitu. Apa namanya, senyambung mungkin sama manusia, senyaman mungkin sama manusia gitu. Kalau TV, desain produknya apa yang Bentuk sentuhan TV. apa dari Kalau zaman dulu itu TV kan masih tabung tuh. Tabung, ya. Nah, ya bentuknya lah apa namanya? Mungkin ada istilahnya perupaannya. Perupaannya kayak motor itu kalau di Indonesia kan assembly-nya kita beli desainnya udah jadi ya. Di Indonesia tuh perupaannya aja, garisnya gitu. stripingnya? Stripingnya. Tapi Oke. kalau desain produk yang kerja di pabriknya sono, di pusatnya sana ya bikin dari bentuknya supaya bentuknya bagus, Duduknya nyaman. Oh, itu dari desain produk. Desain produk. Begitu. Yang dipelajarin gimana ya kalau kayak begitu ya? Antropomet. Ya, makanya sarjana seni. Saya lulusnya sarjana seni. Sarjana seni ya. Jadi seni, tapi kalau seni itu kan estetika ekspresi. Oke. Kalau saya menerjemahkannya, kalau desain itu estetika by empati. Jadi empati orang lain. Saya bikin baju nih buat Cing Abdel. Saya harus berempati sama Cing Abdel. Cing Abdel hobinya apa? Kesukaannya apa? Saya pelajari sampai baju yang cocok buat Cing Abdel kayak gini gitu. Nah, itu bukan fashion designer. Iya, itu kalau untuk fashion, desain. Saya ngomongin desain tadi kan. Oke. Nah, begitu produk, begitu juga saya mau mempelajari kursi untuk ibu hamil. Saya pelajari ibu hamil itu beratnya berapa. Terus dia kalau duduk pertama kali tangannya duluan atau pantatnya duluan. Kalau tangannya duluan, tangannya harus cengkeramannya harus enak. Tingginya berapa rata-rata orang Indonesia dan seterusnya gitu. Oke, misalnya mau Misalnya. desain motor ya. Nah, desain motor. Motor kan harus ada mesinnya. Mesinnya Lo pelajarin juga? enggak. Cara kerjanya dipelajari supaya efektif nanti penempatan kabel dan sebagainya kan. Nggak kepanjangan, nggak kependekan, nggak kepanasan di kaki. Kan harus saya pelajari ini temperaturnya berapa senti nih kalau misalnya terlalu dekat sama paha, oh berarti harus ke depan dikit gitu. Tapi segitu aja, tapi saya harus tahu berapa cc untuk menyebabkan panas berapa, kan saya minimal harus punya pengetahuan itu. Oh. Tapi tidak bisa membuat mesinnya. Kalau misalnya mesinnya, gue pengen diademin, nah nggak nyampe segitu. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin motor deh ya. Nah, Berarti engineer-nya udah ada yang bikin mesin. mesin. Nih gua ada mesin, tolong bikinin bentuknya seperti apa. Nah, itu desain produk tuh. Desain produk. Sampai Oh. stangnya berapa, dulu ke bawah, ke atas, miringnya Atau berapa. tinggi joknya berapa. Iya, tinggi joknya, miringinnya berapa, terus jenis keempukannya berapa gitu. Oh. Gitu. Footstep-nya. Footstep-nya berapa gitu. Antropometri dan ergonomi. Ergonomi itu kenyamanan, antropometri itu kalau nggak salah ruang gerak gitu. Oh. Jadi meja ini cocoknya segini, ini turun dikit aja orang udah nggak nyaman gitu. Termasuk sama komposisi antara kursi sama meja makan. Heeh. Itu ada tuh. Ada tuh, biar bosen, Iya, biar nggak betah, lama. biar nggak lama. Tergantung si restonya apa nih. Rasanya apa, betul. Makanya ada resto yang emang tempat makan di situnya agak kurang sih. Jadi Tapi kelar makan cabut. Nggak nongkrong Nggak gitu. nongkrong. Terus tempat duduknya juga nggak bisa lama. Iya. Nah, kenapa pengen pulang aja gitu. Itu emang didesain. Didesain harusnya, tapi kan kalau di sini ya nggak sejauh itu ya orang resto ya. Tapi harusnya sih didesain. Oke. secara ya kayak gini deh. Kayak Cing Abdel bikin tulisan tuh jempolnya menunjuk ke atas tuh. Kenapa tuh keluar dari huruf? Itu kan sebenarnya ada pertimbangan desain. Tapi ketika sudah berjalan, ya udah feeling aja lah, tangannya dilewatin huruf W lah gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya ada pertimbangan ya, harus ngelewatin apa enggak, itu kalau ngelewatin efeknya apa, kalau enggak efeknya apa, itu semuanya harus ada pertanggungjawaban desain harusnya. Itu dipelajari semua di desain produk. Desain ya, kalau ini tadi desain komunikasi visual. Ya. Gitu. Nah, berarti kalau itu memang harus bisa ngedesain. Harus bisa gambar. Harus bisa gambar. Gambar harus bisa. Nah, awalnya lo memang gambar berarti. Masuk ke FSRD Betul. itu gambar. Gambar. Bisa gini, waktu SMA
kelas 3 bingung tuh. Karena saya matematikanya jelek. Saya pengen saya cuma bisa gambar. Nah, saya nanya nih ke guru, "Pak, saya mau masuk arsitek, tapi saya matematikanya kurang oke, fisika kurang oke. Bisa nggak?" "Ya nggak bisa, kecuali swasta," gitu kan. Tiba-tiba Indra Herlambang datang. Indra Herlambang presenter, Kenapa dia? Kok bisa bersentuhan? kakak kelas, Oke. satu SMA Oke. gitu. "Man, gue keterima di ITB," kata dia gitu. "Hah? Kan sama kita." Maksudnya nggak begitu suka yang eksak-eksak gitu Oke. kan. Sukanya kan gambar gitu. "Iya ada, namanya FSRD." Udah sejak saat itu, kelas 2 SMA itu langsung saya pokoknya mau masuk FSRD ITB. Oh. Gitu. Cuma nggak ada pilihan lain lah, pokoknya itu aja. Tesnya juga emang gambar? Gambar. Tes matematik nggak ada? Kayaknya Matematika waktu dasar saya gitu? nggak ada. Oh. Gitu. Terima ketemu Panji dah di sana. Saya lulus 96. Nggak lulus. Nggak lulus? Nggak lulus. Masuk FSRD nggak lulus. Nganggur setahun. Saya masuk sipil. Jadi dari 96 ke 97 saya sipil ITB. Pindah fakultas atau? Tes lagi. Oh, oke. Tes lagi masuk ke FSRD ITB. Oh. Gitu. Jadi Kan- lo angkatan berapa sebenarnya? 97 masuk bareng Panji. 97, tapi SMA 96. Lulusnya 96. Begitu. Oh, makanya jadi kenal lah sama Panji. Kenal sama Panji. Dia udah lucu zaman itu. Dia tuh bisa Banji tampil. Panji ini memang. Lucu sih ya, sama lah kalau dia lebih suka ngetawain saya daripada saya ngetawain dia lah. Iya, lucu lah, relatif lah. Relatif. Bukan selera orang aja berarti. Ya, lebih sering dia ngetawain gue daripada gue ngetawain Panji. Gitu. Tapi dia termasuk orang yang suka tampil. Wah, sering banget tampil. Dia tuh bisa nge-rap di acara kerumunan, tiba-tiba dia naik ke meja terus nge-rap gitu, semua orang ngikutin gitu. Oh, emang udah begitu. Iya, dari udah dulu. begitu. Iya. Banyak yang naksir waktu kuliah lah pokoknya. Panji. Iya, banyak banget. Termasuk cewek yang saya taksir, naksir Panji. Anjing. Iya. Oke, akhirnya ketemu deh nih di Panji di stand up. Senap. Apa namanya? Skena Skena stand stand up. up. Jadi awal-awal 2011. sebelum ada stand up Indo nih. Sebelum ada stand up Indo, 2FI konser itu udah selentingan stand up lah, cuman belum ada tempat open mic kan. Begitu ada Kompas TV masuk, saya ikut open mic. Oke. Gitu, ikut audisi gagal. Ikut audisi Kompas. Kompas gagal, tapi masuk ke Metro TV terus langsung jadi comedy buddy di Kompas TV kan. Oh. Yang pertama, angkatan pertama sama kedua. Jadi kombutnya peserta. Jadi kombutnya apa? Kontestan. Apa Kontestannya namanya? ya, pesertanya. Iya, betul. Oh, Suci 1, Suci Suci 2. 1, Suci 2. Tapi habis itu lo menggeluti stand up. Iya, Sambil sangat. ngapain? Kan dulu orang belum ada nih kerjaannya emang komik aja gitu. Di kantor sih kan tadi iklan, kerja Oke. iklan. Masih sih gitu? Masih. Oh. Kerja di iklan sambil ya itu tadi cerita-cerita. Jadi saya tuh sebenarnya suka mengulik cerita, bukan suka bercerita ya. Kalau cerita kadang saya juga pendiam kan orangnya kan. Iya. Tapi suka ngulik cerita. Makanya beat-beatnya itu dulu sempat gini dibilang sama siapa yang bilang lupa. "Man, kelamaan lu tuh stand up-nya, pengennya yang one-liner kalau di TV gitu." Nah, saya tuh sukanya yang cerita. Bentuknya tuh cerita. Karena terbiasa bikin cerita buat iklan. Oke. Gitu. Jadi saya sehari-hari ngerjain iklan, tapi suka dipanggil stand up. Gitu. Sampai kapan lo menggeluti stand up? Sampai kapan? Sampai sekarang kali? Enggak, maksudnya sekarang udah nggak serius. Sepertinya udah nggak mau stand up. Masih. Masih? Saya tuh masih off air masih. Iya. Terus open mic rajin masih. Open mic masih? Masih. Open mic di mana? Jaksel, kan saya founder Jaksel. Sama Popon? Di atasnya Popon. Jadi saya sama Asep waktu itu mau open mic kan keliling Jadi gini, Stand up waktu Kaskus? bukan. Bukan? Jaksel, bukan. Bukan Jaksel dulu Kaskus, bukan ya? Bukan. Oke. Jadi gini, waktu stand up yang pertama 2011 itu kan begitu saya masuk peserta langsung pada karantina kan. Nah. Panji juri, Radit juri, Panji MC. MC, Radit juri, terus Ernest sama Rian peserta gitu. Isman di Bandung, ini di Jakarta nggak ada yang ngurusin gitu kan. Akhirnya saya keliling tuh nyari bikin open mic. Oke. Di Marlis, di Coffee Toffee, di jadi nyari tempat open mic karena di tempat Ramon sudah mulai keramaian. Maksudnya nggak kondusif lah gitu kalau untuk
Oh. Tapi masih guyup sama Ramon Masih, saat sampai itu. sekarang juga masih, insya Allah saya lama. Iya, iya. Nah terus apa namanya? Udah bukain open mic di mana-mana gitu. Bahkan suka diundang gitu, Ciledug mau pembukaan bang, datang bang gitu. Datang karena yang lain nggak bisa. Oke. Itu para founder itu nggak bisa. Akhirnya keliling-keliling, buka open mic. Terus begitu tahun berapa ya? Tahun 2013 apa 2012? Itu Jaksel Jakarta tutup, yang di Coffee Toffee itu mulai sepi. Asep dihubungin sama orang, Jakarta Selatan, Jakarta nggak ada tempat open mic nih. Asep ngubungin saya, udah kita bikin. Kebetulan ada tempat di Citos. Seingat saya ya di Citos yang pertama. Nah udah gue sama Asep bikin, undangin dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai akhirnya komunitas Jakarta Selatan jadi. Jadi yang pertama di Jakarta itu Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu yang gue sama Asep yang memulai. Namanya udah Stand Up Indo Jaksel gitu. Udah langsung Stand Up Indo Jaksel. Oh. Jadi sampai sekarang lu masih ke open mic. Open mic, cari aja masih ada kok di story minggu lalunya masih keliling, bahkan kadang saya incognito, saya suka tuh, misalnya ke daerah gitu ya, nama saya Heri gitu, open mic nggak ada yang tahu. Ikut aja itu. Ikut aja. Lo open mic untuk apa nih? Karena memang ada materi yang sayang kalau nggak dibawain. Saya suka banget sama stand up nih Abdel, suka banget. Jadi suka aja gitu. Bahkan ya memang suka aja, mencintai aja sama stand up gitu. Ini open mic materinya memang lo bikin untuk open mic dan lo coba di berbagai tempat. Satu materi itu, atau lo punya banyak materi yang sepunya di Facebook, di WhatsApp itu saya punya grup, isinya saya sendiri, judulnya Premis. Dan kok isi lo sendiri grup? Iya, buat nyatet biar gampang. Kan manusia tuh paling gampang nyatet di WhatsApp kan. Nah, saya bikin grup saya sendiri isinya. Tuh, isinya solo dong namanya, bukan grup itu. Tuh, Premis. Ini storytelling saya catat. Semua saya catat tuh. Jadi kalau mau ada misalnya kemana gitu. Ada open mic. Dateng gitu. Kadang tapi kan kayak setupnya kapan bikinnya? Udah jadi kan nih. Ada setup, ada punchline. Oh, udah ada gitu. Bukan banyak. sekedar premis doang ini. Bukan, premis, terus komedi, catatan komedi, gitu-gitu, punchline, bank komedi, bank karakter. Ada. Oh, masih rutin ya? Rutin tuh ya. Karena memang lo segitu senengnya sama stand up ya? Iya. Jadi kayak orang yang punya hobi nyanyi, dia datang aja ke kafe-kafe mana terus dia pengen nyanyi gitu. Saya pernah disuruh turun gara-gara nggak siap. Sama komunitas Ciledug apa nggak mana gitu ya. Namanya siapa mas? Tony gitu kan. Naik ke atas sama MC-nya. Udah ya cukup ya gitu, turun. Dia nggak tahu lo? Nggak tahu. Turun habis itu udah? Turun. Habis itu katanya sih ditegur ya mereka. Masa nggak tahu itu Lukman gini-gini? Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi memang tetap open mic karena emang seneng gitu. Kayak orang seneng nyanyi gitu lah ya? Iya gitu. Oh, gue baru nemu orang yang begini. Emang open mic tuh karena seneng gitu? Seneng kadang. Kadang malam minggu hari ini yang open mic mana ya, kadang kalau misalnya suka kan di Twitter gitu. Kayak dulu Cing Abdel suka bilang stand up gitu kan. Itu karena apa tuh Cing Abdel? Itu kode ke Metro. Nah, kode ke Metro. Abis itu di calling ya, gitu. Kalau saya open mic di mana ya malam ini gitu ya. Ada yang bilang dateng gitu. Gitu. Random aja gitu. Cuman sering kok. Oke, gitu. Ya. Udah pernah show belum sih? Udah. Spesial 2014. 2014. Tuturi Hangapusi namanya. Oh, gue ingat. Ya, ada gitu. Tuturi Hangapusi. Udah berapa kali spesial lo berarti? Spesial sendiri belum. Sebenarnya 2002 habis Covid itu pengen stand up. Oke. Tapi itu dia, Cing. Begitu saya open mic keliling itu kaget saya. Ini orang-orang banyak banget tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba maksudnya banyak di dunia stand up itu anak-anak baru tuh udah banyak banget gitu. Terus saya ini masih relate nggak ya gue ya gitu. Saya mau bikin show judulnya Ayah Berkokok gitu kan. Ayah Berkokok terus mau bikin show. Aduh, galau lah gitu. Bisa nggak ya? Terus adalah urusan domestik yang membuat saya akhirnya nanti dulu deh gitu. Akhirnya jadi buku. Malah jadi buku. Jadi buku. Tapi gue dulu pernah sering lihat lo bikin yang dari kardus-kardus, man.
Itu buat di rumah gitu. Buat Itu pas kerja. COVID ya? Karena COVID. Lagi COVID. Lagi COVID. Terus lu bikin rumah itu, pantesan gue bilang, oh karena lu desain produk ternyata Desain lu produk. baru nyambung nih sekarang. Iya, nggak bisa diem saya gitu. Oh. Dan memang ini belum ada yang, ya jarang yang tahu bahwa saya tuh udah kena layoff dari tahun 2019. 2019, udah nggak kena di agensi lagi. Di agensi lagi, dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang, dan itu makin kesini makin susah nyari kerjaan kan. Akhirnya saya cari apa aja yang bisa saya kerjain, termasuk kardus itu, jualan mie. Waktu itu saya punya warung mie, jualan. Katanya gue pernah ke sono, Man. Emang, Man? Enggak sih, seingat saya. Kuliner pernah katanya. Udah pernah kita ke sono. Nggak mungkin, karena waktu itu saya tahun 2019, kan belum Cikadel, belum YouTube. 2019? Iya. Udah. Tapi masih pakai handphone. Sebentar. Kayaknya agak mungkin karena gue cari pasti orang yang tahu. Karena masih malu datang ke tempat yang karena bener-bener dagangan terus Mas di kontenin yang malu gue gitu. Karena di akun Mamami ada, kalaupun ada pasti masih ada jejaknya. Kayaknya seingat saya nggak ada. Belum sih. pernah belum ya? Pernah. Belum, Man. Belum pernah. Iya. Oh, lo doang. Iya. Iya, kalau jualan mie. Pernah mie. Mie ayam. Bukan, Indomie dulu zaman abnormal gitu-gitu. Oke. Ya gitu saya bikin mirip dibikin pizza, dibikin sushi, Iya. dibikin burger, tapi semuanya berbahan Indomie. Berbahan Indomie. Iya. Oke. Itu udah nggak jalan? Bertahan hampir setahun lah. Setahun. Hampir setahun. Kontraknya habis, saya nggak kuat perpanjang. Kontrak tempat. Oke. Ya. Sebenarnya punya temen juga, cuman nggak lanjut gitu. Oke. Sambil nulis buku nih. Nulis buku dari mulai kapan? Dari pertama stand up. Udah nulis buku? Banyak draftnya kan. Oke. Banyak draftnya, tapi benang merahnya ngomongin tentang parenting kan. Oke. Ya udah saya kumpulin yang kira-kira hubungannya sama parenting aja semuanya. Jadilah ini buku Ayah Berkokok. Ayah Berkokok. Iya. Ini plesetan dari Ayam Berkokok. Sebenarnya Ayah Berkokok ini karena istri saya tuh suka nanya gitu, kok gini sih gitu. Terus misalnya, ini kok dia nggak jadi, kok kakok mulu kayak ayam gitu. Jadi Ayah Berkokok. Oke. Ini apa sih tentang? Catatan nih, berarti ini update. Oke. Catatan parenting dari ayah yang masih loading. Berarti ini catatan kejadian-kejadian lo sama anak lo? Sama anak istri. Sama anak istri. Termasuk ketika nikahan, saya tuh ditinggal sama rombongan, Cing. Maksudnya? Jadi nikahan pagi. Rombongan nikahnya. Iya. Jadi nikah dari pagi sampai siang nih. Sampai siang, kan nikah ketemu teman lama kan. Akhirnya nongkrong nih, saya sama istri saya nongkrong di pinggir gedung gitu ya. Terus tahu-tahu udah jam 3, gedung udah rapi, udah diberesin semua udah pulang, tinggal kita berdua. Terus telepon, pada kemana? Di rumah loh, kirain ikut si ibu. Si ibu bilang, loh kirain ikut si ayah gitu. Jadi lo pulang naik apa? Taksi. Dah. Kocak itu mah. Ya. Masih pakai baju pengantin. Naik taksi. Nyari taksi, iya. Tapi akhirnya dijemput, nggak tega orang rumah. Iya. Oke, dia ayah Berkokok. Iya. Abu Marlo yang suka ceramah bukan? Iya, kenapa dibaca? Iya, gue baca ininya. Apa namanya orang yang kasih endorse. Nanti Cing Abdel ikut ya ngasihnya. Endorse ini. Ini dibaca ini dulu. Kan udah ada. Nanti kan cetakan kedua. Oh, cetakan kedua. Makanya saya kasih. Oke. Ernest. Oke. Isman. Budiman Hakim. Kenal nggak Budiman Hakim? Budiman Hakim nggak? Nggak. Dia penulis. Founder dari komunitas The Writer. Oke. Iya. Ini artinya cerita dari nikah, timeline nikah sampai COVID kayaknya. Sampai COVID. Itu berapa tahun tuh? Ini 31 bab. Dari nikah itu 2009 sampai 10 tahun. 10 tahun? Iya. Jadi lu ingat? Oh, karena lu ngumpulin ya? Ngumpulin dari zaman dulu. Sama sebagian juga Instagram kan. Di Instagram dulu kalau nulis caption saya panjang. Jadi tinggal dipanjang-panjangin aja. Itu ilustrasinya saya sendiri yang gambar di dalam. Di ilustrasi? Ilustrasi ini, ini kayak gambar buku-buku zaman dulu berarti ya? Paraden. Iya, kayak buku-buku pelajaran juga bahasaku. Ada nih yang gini-gini model-modelnya nih. Iya, gitu. Ini lucu gak?
Ya observasional ya komedik lah. Komedik ya. Situasinya yang lucu ya. Situasinya yang lucu. Situasinya lucu. Ada 31 bab, berarti ada 31 cerita. Ada 31 kok, ya ada 31 cerita. Kok begitu semua babnya diawali dengan Oke, kok. ya. Misalnya kok daftar isi ada kok ditinggal sih kawinan gitu. Kok semua cerita set ending gitu. Kok tahu-tahu udah jadi ayah aja? Emang emang lu nggak sadar? Kadang gitu kan sih. Lah, gue udah jadi ayah ya ternyata ya. Waktu lahiran anak pertama emang nggak ngerasa gitu. Kayaknya sih ada ya. Ada. Ngelihat ketika anak tuh. Gendong tuh, udah jadi ayah gue. Jadi ayah ya. Gitu kan. Iya. Iya sih. Iya. Pasti begitu. Oke, gue lihat dari daftar isi ya. Daftar isi. Sama gak dia sama gue ya? Kalau kok ditinggal gue enggak. Kok ketinggalan sih? Kok jalannya miring? Saya punya penyakit saraf kejepit. Begitu punya anak hilang sembuh total. Miring ke kiri ke kanan? Ke kiri. Gitu. Gara-gara pokoknya kalau saya stres dulu ya zaman masih belum nikah, kalau saya stres tuh tiba-tiba jadi kaku ke punggung udah kaku kakinya gini. Nggak bisa jalan. Nggak bisa miring jalannya. Begitu dilurusin sakit banget. Begitu nikah kelar? Begitu punya anak. Begitu punya anak. Begitu punya anak selesai. Kok sembuh? Oke. Sembuh. Kok kayak ada yang anget di mata? Iya, itu. Itu nangis? Nangis. Saya ngazanin di depan lift. Kok azanin di depan lift? Jauh banget. Lo azan kali. Ketiduran waktu, jadi istri saya ngelahirin tuh saya tidur gitu. Terus tahu-tahu, Pak Lukman. Anak saya udah di depan lift, ya udah azan aja di depan lift. Gitu. Bukan di kamar bersalin? Bukan. Saya nggak ngikut. Nggak tahu, nggak boleh ikut apa gimana ya? Normal apa sesar? Sesar. Sesar. Sesar kan option ada nggak bisa. Iya, tapi nggak ketiduran juga kali. Ketiduran orang dia lagi dibelek istrinya, iya. Pagi tinggalnya. Kok malam-malam pengen batagor? Ngidam. Ini cerita tentang ngidam. Bener nggak ngidam itu? Gue sih nggak tahu ya, mungkin nggak terfikirkan aja apakah itu ngidam atau enggak. Tapi banyak orang yang bilang katanya kalau ngidam sebenarnya cuma kepengen doang, begitu dibeliin nggak dimakan. Betul, itu di situ persis. Persis kayak gitu. Udah minta beliin rujak, saya udah ingredient lengkap, saya yang ngulek, dia yang makan cuma setusuk. Padahal saya beli mangga sekilo, beli bengkuang sekilo, beli itu sekilo, begitu udah diulek, sama ngambil setusuk udah kelar. Itu memang ngidam kayak begitu ya. Kalau gue sih nggak ngerasain itu ya, kayak minta dibeliin terus gue beliin, habis aja dimakan tuh. Iya. Ada sih yang kayak gitu. Itu sih lapar ya, bukan ngidam ya. Itu lebih ke lapar sih, bukan ngidam. Mungkin karena kelamaan nunggu juga dia. Kayak saya ngiris dulu, ngupas dulu, kelamaan. Udah hilang pengennya. Betul. Ya. Kok milih nama anak harus hati-hati? Emang ada perdebatan nih? Ada. Waktu lo pengen namain anak sama istri. Nama anak lo siapa nih? Muhammad Altair Bagaskara yang pertama. Yang kedua Muhammad Anka Ksatria. Bagaskara dari Katon? Betul. Altair itu pokoknya kalau gini, pokoknya nanti kalau anak saya cewek, L Lukman sama Anti, LA. Kalau nama anak saya laki-laki, kebalik, AL. Karena istri lo namanya? Anti Hedianti. AL lah jadi. Nah, waktu AL tuh saya search tuh di Google. Ketik AL doang kan suka nerusin tuh Google kan. Nah, keluar tuh muka-muka orang yang depan huruf depannya AL. Mukanya orang India, yang paling ganteng itu Altair. Altair itu siapa? Altair itu nama galaksi di mana gitu, galaksi mana bintang yang paling terang. Altair itu? Oke. Gitu. Terus, Altair itu tokoh game namanya Altair. Nah, saya pakai aja lah, bagus. Gitu. Bagaskara kenapa sebegitu ngefansnya sama Katon? Istri saya. Istri saya itu waktu malam-malam kan dia juga kerja di rumah gitu, malam-malam dengerinnya itu terus suka banget soalnya puitis gitu. Mudah-mudahan anak saya bisa puitis, bisa nyiptain lagu gitu, suka nyanyi gitu. Ya udah Bagaskara. Ternyata bener jago main gitar. Sekarang dia memang benar jago berbakat di musik lah. Musik, iya. Ada ketertarikan. Gitu, iya. Yang kedua? Yang kedua Muhammad Anka Ksatria. Nah itu ngikutin karena yang pertama itu sudah bintang paling terang di galaksi Aquila. Nah lo yang kedua ini bintang paling terang di galaksi mana gitu saya lupa. Tapi kok nggak Al? Iya udah enggak. Ini hanya pertama aja. Ya A-nya aja yang diambil bukan AN malah. AN malah Anti.
Anka jadinya. Iya, Anka. Anka. Ksatria. Anka ini apa artinya? Bintang paling terang. Bintang paling terang. Gitu di galaksi yang lain lah, lupa saya namanya. Aquila atau apa gitu. Anka Ksatria. Anka Ksatria. Muhammad Anka Ksatria. Oh. Gitu. Kan nama saya Muhammad, jadi Muhammad semua. Semuanya pakai Muhammad. Oke. Gitu. Jadi memang milih nama anak harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena nama anak itu doa. Doa. Gitu ya. Dan sampai gede kan. Betul. Gitu. Kita harus mikirin juga ntar dia dipanggilnya apa. Iya. Takut malu. Iya. Gitu. Iya. Iya sih gue juga. Orang dulu tuh waktu Ali tuh, wah panggilannya Ale biar kayak Ali Sihasale gitu kan. Ali Syahsale, Ale gitu kan. Iya. Tapi Cool colors itu ya. Tapi panggilannya kan Mas kan. Iya. Jangan Mas Ale yang ada Mas Ale. Ntar lo jadi Mas Ale lo. Iya, Mas di hidup Al lo. aja. Iya. Oke. Kok milih anak, nama anak harus hati. Kok azan di depan lift udah? Nah, udah. Oke. Ya, tapi nggak kebalik nih. Apa? Harusnya kok azan di depan dulu, bukan milih nama anak baru ini. Oh, ini cuma penempatan aja ya? Bukan, kan nyari nama dulu, anak dulu sebelum lahir dong. Oh, sebelum lahir Iya, loh? sebelum lahir nyari nama. Oh. Gue kayaknya udah ini deh, udah lahir baru ini. Saya sebelum lahir udah nyari nama yang pertama ya. Gitu. Oke, iya. Gitu. Kok tahu-tahu udah jadi ayah aja? Udah itu mah karena tiba-tiba diselamatin banyak orang, udah gendong anak di rumah sakit gitu. Oh, perasaan-perasaan yang dirasakan lah gitu ya. Kok WFH kan belum pandemi, layoff? Bukan, itu sebelum layoff saya memang kerja dari rumah. Zaman dulu belum WFH, saya udah WFH. Jadi bagaimana saya kerja di rumah menyeimbangkan antara anak sama kerja. Jadi saya kerja waktu itu nyempil di gudang gitu. Karena kan rumah nggak gede gitu. Jadi sementara kalau di kamar anak nangis ya gitu-gitulah. Lah, ini kebijakan siapa WFH? Kantor? Kantornya udah punya sistem itu? Iya betul, kantor di rumah. Tahun 2008. 2008? Dari 2008. Dari 2008 udah kantor di rumah? Oh. Kok rezeki dipatok ayam? Sering kelewat job? Apa? Iya mungkin ya. Iya mungkin ya, Cing ya. Benar juga. Enggak itu. Bookingan banyak, tapi yang jadi nggak ada. Misalnya gitu ya. Itu curhatan. Iya betul. Rezeki dipatok ayam. Ini apa ceritanya nih? Rezeki dipatok ayam itu ini. Kayak saya lupa antara judul. Tapi kayaknya itu tentang anak saya yang ngeduluhin ayam. Jadi saya tuh setelah punya anak itu, duluan nangisnya dia daripada ayam. Jadi kalau ada yang bilang kok rezeki dipatok ayam, saya enggak, karena anak saya yang ngebangunin saya lebih pagi daripada ayam. Iya. Gara-gara anak ini. Iya. Lo bangun lebih pagi daripada ayam. Makanya kalau ada yang bilang kok rezeki dipatok ayam, enggak gitu. Oke, iya. Kok maunya dibikin ribet? Wah, itu nyobain ini. Istri saya beli selendang zaman sekarang yang bahannya kaos tapi panjang banget kayak sorban gitu untuk ngikat-ngikat bayi. Jadi bedong tapi ke badan gitu. Jadi istri saya tuh paling sering nyobain. Oke. Jadi ada alat ini, cobain Mas, pakai gitu buat gendong bayi biar kayak kanguru. Tapi dilipet-lipet itu susah banget gitu. Terus misalnya ada Pampers, ini cobain ini karena ini katanya pakai Microsoft Fiber atau apa gitu. Maunya dibikin repot gitu. Iya. Semua dicobain gitu. Oke. Kok bisa sih dokternya setenang itu apa? Sakit? Enggak, dia dokter saya ini dia tuh kalau misalnya anaknya nangis gitu ya, nggak apa-apa pulang aja. Hah? Nggak dikasih obat? Nggak usah gitu. Dokter saya, tapi memang dokter anaknya nih. Dokter anaknya. Oke. Dia nggak begitu seneng ngasih obat. Ya kayak dokter lain. Makanya kok bisa setenang itu sih dok? Udah nggak apa-apa. Ini panas banget padahal gitu. Oke. Ya ini kita lewat lagi. Kok jadi overthinking? Overthinking apa? Lupa saya itu. Ini kalau overthinking sih karena ini istilah yang baru-baru aja nih. Iya. Berarti udah ke tahun-tahun kesini nih. Kayaknya saya rewrite deh itu mungkin ya. Gitu. Tentang anak, kalau nggak salah anak kalau gede nanti jadi apa ya, gue bisa nggak ya jadi orang tua, itu mah agak serius kayaknya itu. Kayaknya semua ayah tuh overthinkingnya gitu ya. Iya. Gue juga termasuk yang gitu tuh, Kuman. Iya. Gue bisa nggak ya? Iya bisa nggak ya gue jadi. Ini saya juga bisa nggak ya anak saya nanti kuliah gitu. Kan masih SMP sama SD kan. Duit dari mana? Stand up nggak pernah diundang gitu kan. Ada buku. Ada buku. Iya makanya beli bukunya. Beli bukunya di mana ini? Ayahberkokok.online.
Barulah gitu ada. Gue baru denger tuh. Ada .online. Iya. Ayah berkokok. .online. .online. Iya. Coba. Ini tayang kapan? Soalnya masih separuh jadi. Tayang kapan, Man? Udah aman. Udah aman. Nah, udah ada nih. Iya. Nah, lo beli nama beginian di mana nih? Di internet ada kan. Oh gitu. Saya bisa bikin web juga kan, web desainer. Web, ngedesain web juga? Ini sendiri, ya bikin sendiri. Oh. Gitu. Ayah bisa berkokok.online. Nah, di bawahnya nanti ada apa kayak formulir gitu kalau mau pesen gitu. Tapi belum bisa ini, masih dummy. Oh. Nah, kalau udah ada mau beli, lo jualnya di mana? Ini di sini. Enggak, sebelum ini belum dijual nih. Ini hari ini waktu syuting belum. Oh. Waktu syuting belum, tapi tanggal 20 udah bisa, tanggal 26 udah bisa. Oh, gue pikir ini udah ini mah. Udah beredar. Oh, belum. Belum. Oh. Makanya promo ini. Oke, ya. Self publishing, Cing. Jadi menerbitin sendiri. Nerbitin sendiri. Iya. Teori kata publishing ini. Bekerja sama dengan teori kata publishing. Gitu. Kok Harjamukti Di deket Cirebon. Cirebon? Iya, di Cirebon. Temen di Cirebon. Oh, oke. Gitu, Cing. Jadi nulis ini. Iya. Cing Abdel pernah dulu sama Mongol ya? Buku. Iya. Itu ditulisin apa nulis sendiri? Kayaknya gue Ngerangkum ya? ngerangkum pengalaman aja deh. Cuma beberapa chapter yang gue nulis. Cuman ada kayak stand up gue yang gue tulis ini. Stand up, terus iya, pengalaman iya. gue ini ada beberapa lah gitu. Iya. Itu Zaman dulu lah. zaman dulu kayak gitu, belum nulis. Beneran nulis gitu. Iya. Cuman ada 1 atau 2 doang gitu lah. Iya. Yang lainnya tuh kayak transkrip Rangkuman, dari stand up. materi. Iya, kayak gitu. Iya. Makanya gue tuh pernah nonton lo, Man, sampai sekarang gue masih inget ininya apa? Beatnya. Apa tuh? Beat mengenai semua orang tua anggap anaknya paling Keren. cakep, Paling cakep. Terus punchline-nya nih, gue tuh ketawanya ngakak. Menurut gue enggak, gue ketemu sama si orang tua itu. Menurut gue cakepan anak gue. Gitu. Itu gue ketawa di pojokan. Kenapa orang kagak ketawa menggelegar ya gitu. Oh gitu? Iya. Gue inget itu. Iya. Tapi kenapa orang nggak ketawa menggelegar ya? Tahu, gue juga bingung. Saya tuh kata orang tuh mukanya terlalu serius, Cing. Gimana ya? Nah. Ajarin, Cing. Nah, gue juga kagak tahu. Iya. Padahal itu lucu banget. Iya. Gitu. Gitu. Gue kagak setuju. Kayak cakepan anak gue dah gitu. Ya, gitu. Punchline-nya itu ya. Iya. Oke, ini yang terakhir nih. Kok mainan dari kardus? Ini salah satu yang gue lihat lo sering banget bikin mainan dari kardus. Nanti ditinggal aja, Cing. Oke, di sini. iya. Jadi itu karena saya pindah rumah dari Lebak Bulus ikut mertua, punya rumah sendiri di Pondok Cabe, itu jauh dari mall, jauh dari mana-mana. Waktu itu ya, karena jet lag lah gitu, jauh ya, males tiap hari Minggu gitu. Terus ngisi rumah kan pakai perabot-perabot, nah kardusnya kan gede-gede. Nah udah, berkreasi aja dari kardus. Difoto sama istri saya, diposting. Banyak yang nanya, minta ajarin dong gitu. Minta ajarin bikinan, mainin kayak gitu. Karena anak lo ajak tuh bikin itu? Atau lo bikin sendiri? Justru anak saya yang maksudnya pertama justru saya main untuk anak saya. Untuk bikin itu untuk anak lo? Karena kan nggak ke mall, jadi kan pindah dari Lebak Bulus ke Pondok Cabe, malas kemana-mana, kita main di rumah aja, nak. Main apa? Main kardus yuk, main kardus, bikin topeng, bikin apa gitu. Seneng tuh anak-anak? Seneng banget. Ya seneng lah, seneng terus. Senengan main game kali maksudnya? Waktu itu belum ada sih, belum ada punya ya? Saya. Maksudnya main kardus seru juga sih, karena seharian ya main kardus sampai jadi, begitu jadi mereka lari-lari kan, bikin senapan, bikin apa gitu. Tapi syaratnya bapaknya harus bisa bikin, kan nggak semua orang bisa. Makanya saya bikin komunitas ayah kardus waktu itu, buat ngajarin itu. Ada yang DM, ajarin dong gitu. Begitu diajarin, ternyata saya bilang, kalau mau diajarin kumpulin aja orang gitu. Karena saya ajarin, saya udah kumpulin, ternyata yang datang 40 orang, Cing. Ayah kardus? Minta diajarin. Dikardusin semua ya? Dikardusin semua. Iya. Ya udah, saya bagi 2 kelas tuh, siang sama sore gitu. Belajar bikin mainan dari kardus. Saya ajarin, saya kardusnya dari bayar kelasnya sampai ganti kardusnya. Mereka bawa pulang produknya itu tas dari kardus. Gitu. Itu orang yang nggak punya
Bakat bisa nggak? Bikin? Bisa. Nah, Karena ada polanya. berkembang. Tadinya nggak ada pola saya yang ngajarin kan. Oke. Habis itu COVID, itu 2018 tuh. Ah, Habis itu COVID, gimana nih? Kardus udah terlanjur numpuk di rumah. Nggak bisa bikin workshop yang saya harus hadir. Saya bikin pola, terus ada isinya pon. Jadi pon itu udah tinggal dikletek. oke. Sudah ada potongannya, tinggal teklek gitu. Nah, terus bisa ada polanya, dibikin panduannya di internet, ya udah saya bikin. Nah, dari orang beli tinggal ngikutin panduan, main gitu sama anak. Menyusun kardus itu. Menyusun kardus karena itu ada filosofinya, Cing. Kardus. Kardus ada. Jadi gini, waktu 20 orang itu, Cing. Waktu 40 orang itu kan saya ruangannya segini nih, Cing. Kebayang dong, panas dong. Mas, walaupun pakai AC 40 orang segini kan panas banget dan itu orang tua begitu, oke kita mau mulai ya. Itu orang tua, bapaknya terutama pada ngeluarin rokok sama kunci, udah siap-siap mau keluar. Nggak gitu cara mainnya. Ini mainnya harus bapak sama anak. Karena kan mau minta diajarin. Saya mainnya sama anak. Jadi nggak anak main sendiri saya ngajarin, nggak. Harus ada bapaknya gitu. Saya bilang, saya mau cerita sebentar, jangan pergi dulu gitu. Terus saya bilang, kardus itu seperti seorang tua. Jadi orang tua tuh kayak kardus, Cing. Karena begitu misalnya produknya air mineral gitu ya. Keluar dari pabrik kan dibungkus pakai kardus kan. Iya. Kebentur kardus duluan. Begitu basah, kardus duluan yang kena. Begitu jatuh duluan. Panasan juga kardus duluan. Kardus duluan. Begitu juga dengan anak. Begitu anak malu, kita lebih malu. Begitu anak sakit, anak kita lebih sakit. Kalau anak sedih, kita lebih sedih. Itulah kita gunanya untuk jadi bumper itu. Sampai suatu saat isinya tuh bakal dikeluarin, Cing. Kalau air mineral kalau udah laku kan dibeli kan. Ya. Kardusnya kemana nggak tahu kan. Nanti suatu saat juga kayak gitu. Anak tuh bakal keluar dari lingkungan kita. Kardusnya bakal dipojokkan dan ditengok sekali-sekali doang. Itu lo ngarang? Ngarang. Tapi lo lihat kardus memang sebegitunya ya? Iya, abis itu nggak pada keluar. Semua rokok dimasukin, kunci mobil dimasukin. Semua dimasukin, ikut sampai akhir. Anaknya keluar. Anaknya keluar. Ini mau ngomongin kardus kan, gue bukan kardus kata anaknya. Iya. Ya gitu sih. Tapi kenapa nggak diterusin? Diterusin. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena kardus ada di Instagram. Sampai sekarang. Emang gue udah jarang lihat di Instagram. Gue udah jarang mempraktekkan. Ya udah jalan aja. Udah jadi toko. Oh, udah jadi toko. Di Instagram ada prakardus gitu. Di konten lo udah nggak pernah. Jarang lagi jarang bikin main. itu. Karena memang nggak tahu kenapa saya tuh loncat-loncat gitu sih. Maksudnya pengen nyobain ini, tahu-tahu pengen terbitin buku gitu. Dan buku inilah proyek paling terakhir, mutakhirnya nih. Mutakhirnya, bukan terakhir ya. Ya. 2000. Ini sekalian proposal saya, ayo dong ajakin saya stand up lagi. Saya bikin proposal nih buku ini gitu. Bukunya buku komedi kan. Buku komedi. Iya. Namanya Ayah Berkokok. Ayah Berkokok. Catatan parenting dari ayah yang masih loading. Oke. Loading terus kan nggak bakal full kan sih. Betul. Orang Sampai kapan aja sampai ya? kapan pasti loading terus tuh, nggak pernah 100%. Selama anak lo masih ada di dekat. Bahkan anak jauh dari kita pun kita Iya, loading terus. Nggak belajar bakal 100%. gimana jadi orang tua yang jauh dari anak. Iya. Setiap detik itu. Iya. Kalau dilihat dari daftar isinya kayaknya hampir semua bapak relate ini. Insya Allah. Mulai. Cuman yang depannya doang tuh yang ketinggalan. Itu nggak jarang yang relate. Iya. Orang ketinggalan, pengantin ketinggalan di gedung, nah jarang. Cuma yang lain tuh mulai kejadian-kejadiannya sepertinya akan relate. Jadi buku ini menemani ayah-ayah yang baru jadi ayah lah gitu. Iya. Semua kayak gitu kok, tenang aja gitu. Ya kadang-kadang memang kita begitu kita ngerasain tuh, kok begini ya? Yang lain kan? begini nggak ya? Gitu. Kok begini, kok begitu? Gitu kan? Semua ayah pasti berkokok sebenarnya. Iya. Kok semua. Iya, gitu. Oke Lukman, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan tanggal 20 ya? 26. 26 udah bisa diakses semua websitenya. Semua fasilitas sudah bisa digunakan, termasuk fasilitas untuk membeli. Iya, ayam berkokok. Ayah berkokok. Harganya berapa udah tahu? Sekitar 99. 99.000. Iya, semua. Itu udah termasuk ongkir segala macam? Belum. Oh, belum. Ongkir plus. Tapi nanti ada diskon lah. Ada diskon ya? Ada diskon. Itu kan maksudnya estimasi dari penerbit kan. Oke. Iya. Silakan dikunjungi aja Ayah Berkokok. Terima kasih banyak. .online. Ya, makasih ya Lukman ya. Sama-sama. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.